Makanya laki-laki itu tugasnya adalah walk. Perempuan tugasnya shop. Di antara shop itu dengan cara apa? Belanja. Loh, orang belanja kan lagi membersihkan uang kan? Iya. Iya nggak? Iya. Orang belanja, orang shopping itu sedang membelanjakan uang, sedang membersihkan uang. Ini. Makanya kemudian perempuan memiliki watak suka shopping. Itu kecerdasan tangan kiri. Ini adalah apa? Bersih-bersih. Perempuan kecerdasannya adalah bersih-bersih juga. Sukanya apa? Belanja. Makanya tangan kanan itu walk, tangan kiri shop. Laki-laki walk kerja, perempuan shop belanja. Walk, shop. Itu. Ini jadi memang kalau seorang laki-laki yang memahami ini, itu tidak akan mencegah perempuannya itu untuk belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gini. Untuk kali ini, saya akan membicarakan kecerdasan wanita. Jadi wanita itu punya satu kecerdasan. Kalau kecerdasan ini dimatikan, artinya kecerdasan ini dihambat, maka apa? Rezeki seorang suami itu ikut terhambat, bahkan bisa stagnan, tidak bisa berkembang. Nah, kira-kira ini kecerdasan apa ini ya? Ini hati-hati betul bagi laki-laki. Jangan sampai mematikan kecerdasan wanita yang satu ini. Jadi perempuan itu ada kecerdasan yang luar biasa. Kira-kira kecerdasan apa gitu kan? Gini ya, saya pernah itu ya diketawain sama teman-teman saya di Facebook. Itu. Sama teman-teman juga sama follower saya di Facebook itu. Karena waktu itu saya itu sengaja ngupload hasil belanjaan istri saya di mall. Ya itu kan. Dia jalan-jalan ke mall kayak gitu. Kemudian bawa keranjang biasa itu ya. Iya. Ini bisa loh. Istri saya itu suka banget mencicipi berbagai macam merek mie instan. Ada rasa ini, pingin itu, pingin nyicipi, pingin itu, nyicipi kayak gitu. Termasuk restoran juga seperti itu. Kalau saya kan ya untuk masuk ke restoran ya nggak pernah punya perasaan itu restoran baru. Kira-kira rasanya seperti apa? Enggak kan? Kalau saya yang penting, oh itu restoran itu saya pernah masuk, di sana enaknya sudah ke sana lagi. Kalau istri saya enggak. Gatel itu. Lihat ada makanan baru, gatel pengen mencicipi. Kayak gitu. Ada jajanan baru, ya gatel pengen mencicipi. Termasuk masalah mie instan itu. Maka pada saat itu istri saya itu bisa loh beli mie instan kok satu keranjang. Itu satu keranjang belanjaan itu yang ada. Itu jenis mie yang macam-macam sekali. Ya, macam-macam sekali. Loh, kok bisa-bisanya? Padahal istri saya itu punya toko kelontongan yang jelas di sana menyediakan mie instan, toko retail loh. Ya, banyak mie instan. Ngapain ke mall hanya untuk beli mie instan yang macam-macam itu? Kan sebetulnya ya nggak connect di otak kayak gitu loh. Tapi ternyata memang sampai akhirnya waktu itu saya upload ke Facebook. Saya ngasih ngomong ini, memang ya perempuan cerdas kalau disuruh belanja. Lah iya, dia itu Masya Allah, perempuan itu kalau belanja itu lama. Makanya kalau pas mau lebaran itu, biasanya banyak laki-laki yang mengupload nasib laki-laki. Dia itu kemudian di depan galeri atau di depan toko, sedang nunggu istrinya belanja di dalam lagi pilih-pilih baju kayak gitu loh. Dia bengong sendiri sambil lesu kayak gitu nunggu istrinya belanja itu. Jadi perempuan itu kalau belanja itu sigap, kemudian betah dia itu, dan itu memang bawaan perempuan seperti itu memang. Makanya perempuan kalau pilih baju saja, ya Allah, kalau pilih barang jelimet nggak ketulungan itu. Yang namanya beli baju kayak gitu. Saya sering ceritakan
Dia belanja di toko ini, katanya nggak cocok, palah pilih, palah pilih. Pindah ke toko sana, palah pilih, katanya nggak cocok. Pindah lagi ke toko sana, nggak cocok lagi. Ah, masih bagusan yang di toko sana itu. Oh, balik lagi ke toko semula kayak gitu loh. Keliling toko itu hanya buat pilih-pilih baju, ya gitu. Kalau laki-laki simple, masuk toko beli baju, cukup lah 10 menit atau 15 menit sudah keluar dapat barang kan? Iya. Iya enggak? Iya. Laki-laki kayak gitu, pilih kaos ya, udah keluar. Kalau perempuan kok jelimet, itu loh belanjanya ini loh, kayak gitu. Lah, ini emang karakter perempuan seperti itu. Makanya perempuan kalau kemudian ke pasar, ya memang kecocokannya memang perempuan itu belanja, kayak gitu ya. Kecocokannya perempuan itu adalah belanja, memang shopping gitu loh. Ini bagian daripada kecerdasan wanita, kecerdasan perempuan ini. Lah, kalau ada laki-laki kok menghadang kecerdasan ini, itu rezekinya laki-laki itu bermasalah. Itu. Persoalannya apa? Persoalannya kayak gini. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan berpasang-pasangan. Ayo loh. Laki-laki itu diciptakan berpasang-pasangan atau kayak kemudian disebut dengan nama sistem zaujain. Saling berpasang-pasangan. Ya gitu. Lah, pasangan-pasangan ini itu Allah dalam menciptakannya itu yang satu kuat, yang satu lemah. Satu pasangan kuat, satu pasangan lemah. Matahari berpasangan dengan bulan. Matahari itu cahayanya kuat, panas ya kan? Iya. Bulan cahayanya itu remang-remang, lemah. Kemudian juga tidak begitu panas, malah cenderung hangat. Bahkan kadang-kadang juga dingin cahaya bulan itu. Ini satu kuat, yang satu lemah. Katanya karena matahari itu berpasangan dengan bulan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, matahari itu bintang, jenis bintang kan? Yeah. Tapi dalam ilmu pengetahuan sekarang, itu katanya yang namanya bulan, itu bukan bintang, tetapi itu adalah satelit bumi. Ya kan? Sementara alam semesta diciptakan pasangan. Berarti, kalau matahari itu bintang, bulan itu sebagai satelit, bukan sebagai bintang, pasangannya matahari apa? Jomblo jadinya kan, nggak punya pasangan. Konsisten nggak dengan hukum alam? Enggak. Tidak, makanya itu perlu ditanyakan itu. Itu loh, bener apa nggak itu yang namanya bulan itu satelit bumi? Karena apa? Selama ini yang kita kenal, bulan itu adalah pasangan matahari. Itu seperti hanya langit berpasangan dengan bumi, itu seperti hanya siang berpasangan dengan malam. Kok bisa-bisanya matahari nggak punya pasangan, jomblo? Gara-gara apa? Mataharinya menjadi bintang, buminya menjadi satelit bumi, dan tidak bisa disebut sebagai bintang yang katanya dapat cahaya, cuman sisa cahaya dari matahari. Itu katanya kebohongan, kayaknya itu kebohongan sains. Ini karena tidak sesuai dengan filsafat. Itu loh. Sains tersebut itu itu ada kemungkinan kasus seperti itu. Nah, sekarang kita kembali pada persoalan pasang-pasangan ini. Satu kuat, satu lemah. Ya gitu. Makanya kemudian apa ini? Langit berpasangan dengan bumi. Bumi ya gembur. Lah, kalau dalam kepercayaan bumi datar itu, langit itu disebut memiliki kubah yang lapisannya itu tidak bisa ditembus oleh apapun. Ya gitu. Makanya orang yang mempercayai bumi itu datar, itu nggak percaya ada orang bisa keluyuran ke bulan. Ada orang bisa keluyuran ke angkasa. Itu mereka satu pun nggak ada yang percaya itu. Bagi orang-orang yang beriman bahwa bumi itu adalah datar. Karena konon langit itu ada lapisan yang sangat keras yang disebut dengan nama kubah langit ini. Dan ini kan berarti langit diciptakan keras, ya. Iya. Bumi diciptakan gembur. Sama saja, matahari cahayanya kuat, bulan cahayanya lemah. Itu. Anggota tubuh kita juga begitu. Anggota tubuh kita ada kanan, ada kiri. Kayak gitu. Yang kanan ini ototnya kuat. Yang kiri ototnya lemah.
Yang kanan digunakan bekerja itu powerful, energinya, tenaganya. Yang kiri lemah. Dulu waktu saya kecil, saya itu kerap ini loh, memikul kayu bakar itu kan. Iya. Ya, yang kerap saya gunakan buat memikul ya bagian kanan. Bisa kuat sampai 10 menit, 15 menit. Nah yang kiri, aduh baru 2 menit, 3 menit udah pegel ya gini loh. Karena memang yang kuat ini tangan kanan. Kita melakukan aktivitas kerja juga banyak menggunakan tangan kanan. Itu. Mata kita yang kanan itu kuat. Yang kiri kemudian lemah. Kayak gitu. Makanya kalau kita mendidik kan kayak gini. Pakai mata kanan. Bukan menggunakan mata kiri. Karena pandangan mata kanan jauh lebih tajam dan jauh lebih akurat daripada mata kiri. Ini. Semuanya seperti itu. Pinggul kita yang kanan itu gede, yang kiri kecil. Kaki kanan kita ya untuk menendang itu akurat, yang kiri tidak begitu akurat. Satu kuat, satu lemah. Persis seperti itu kan. Nah, semua loh. Maka perempuan juga kayak gitu. Dada perempuan itu ya, yang kanan lebih gede, yang kiri lebih kecil. Kalau nggak percaya buka sendiri. Ini ya, itu karena sistem pasang-pasangan alam semesta ini, kayak gitu. Nah sekarang kayak gini, tugas tangan kanan itu apa? Sebagai pekerja kuat, ini tangan kanan, tugasnya itu kerja, walk, itu kan. Makanya yang namanya laki-laki itu menjadi petarung. Yang kerja ke sawah, ya kebanyakan laki-laki. Yang kemudian memanjat pohon, laki-laki. Yang memimpin perusahaan, kebanyakan juga laki-laki. Pekerjaan publik itu dikerjakan oleh laki-laki. Karena memang laki-laki ini sebagai tangan kanan. Tangan kanan fungsinya adalah walk. Karena ini laki-laki pun secara otot dan secara emosi itu lebih kuat dari perempuan loh. Itu. Lebih kuat daripada perempuan. Secara otot, ya jelas kamu mungkin sebagai cowok dikeroyok 10 cewek masih menang kelahi loh. Iya kan? Yeah. Berani nggak? Berani. Berani jelas. 10 cewek kecil. Banting aja, selesai. Itu. Karena memang otot laki-laki itu jauh lebih kuat daripada perempuan. Dia memang tugasnya kerja. Kayak gitu. Karena posisi laki-laki ini adalah apa? Sebagai tangan kanan. Nah, pasangan tangan kanan adalah tangan kiri. Ini yang kemudian disebut dengan wanita atau perempuan. Ini loh. Nah, perempuan itu tugasnya apa? Perempuan sebagai tangan kiri. Ini tangan kiri pertama adalah bertugas membantu kerja tangan kanan yang pertama. Contohnya kayak gini nih loh. Nih, saya melepas baju ya, melepas kancing baju ini. Kalau saya melepasnya satu tangan, ini masih mudah menggunakan tangan kanan. Tapi ketika saya memasang kembali, agak susah. Bisa ini, bisa. Tapi agak susah. Tapi ketika dibantu oleh tangan kiri, gampang aja. Melepas mudah, memasang juga mudah. Ini karena apa? Karena dibantu kerja oleh tangan kiri. Karena ini kemudian laki-laki, ketika dia itu masih bujangan, itu kebanyakan jarang sekali laki-laki yang menemukan kekayaan. Jarang. Itu. Ya ada tapi cuma 1-2, dia bujangan tapi kemudian kaya. Ada tapi 1-2. Rata-rata ya paling cuma bisa beli motor, kayak gitu kan. Sesudah dia itu menikah, itu loh, justru dia itu menjadi kaya si laki-laki ini. Jadi punya rumah, bisa beli mobil, bisa naik haji, bisa beli sawah. Sesudah dia menikah. Karena apa? Karena sesudah si laki-laki ini menikah, dia itu akhirnya apa? Yang tadinya ketika bujangan dia kerja tidak sempurna. Karena hanya kerja menggunakan satu tangan. Sesudah menikah, ada tangan kiri yang membantu dia untuk bekerja. Itu. Makanya an-nikahu nisfuddin. Nikah itu sebagian daripada agama. Artinya apa sih artinya? Artinya
laki-laki ketika menikahi perempuan, dia itu akhirnya menemukan pasangan kerjanya. Jadi ini tugas tangan kiri ini membantu. Kayak gitu. Lah kemudian tugas yang lain dari tangan kiri samping membantu itu apa? Cebok. Iya. Untuk bersih-bersih, kita cebok pakai tangan kiri loh. Sementara yang namanya cebok itu kan membersihkan. Kayak gitu. Maka tangan kanan tugasnya kerja dan mendulangkan makanan. Tangan kiri tugasnya adalah membantu kerja dengan cebok alias bersih-bersih. Ini. Loh, bersih-bersih. Makanya laki-laki itu tugasnya adalah wok. Perempuan tugasnya sop. Di antara sop itu dengan cara apa? Belanja. Loh, orang belanja kan lagi membersihkan uang kan? Iya. Iya nggak? Iya. Orang belanja, orang shopping itu sedang membelanjakan uang, sedang membersihkan uang. Ini. Makanya kemudian perempuan memiliki watak suka shopping. Itu kecerdasan tangan kiri. Ini adalah apa? Bersih-bersih. Perempuan kecerdasannya adalah bersih-bersih juga. Sukanya apa? Belanja. Makanya tangan kanan itu wok, tangan kiri shop. Laki-laki wok kerja, perempuan shop belanja. Wok, shop. Itu. Ini jadi memang kalau seorang laki-laki yang memahami ini, itu tidak akan mencegah perempuannya itu untuk belanja. Seorang laki-laki mendukung secara kuat istrinya, ayo belanja bu, pakai uang ayah. Ini uangnya bu, berangkat belanja sana bu. Ini si laki-laki rezekinya makin gampang loh, makin deras loh. Tapi laki-laki kok nikah-nikah perempuan. Ya Allah, saya pernah itu. Dulu kan pasar di sini tuh pernah dipindah di depan toko saya. Waktu itu pasar kecamatan itu sedang direhab. Nah, sedang dibongkar kemudian direhab. Sehingga untuk sementara ditaruh di depan jalan raya, di depan toko saya. Itu. Sehingga saya ya setiap hari melihat orang pergi ke pasar. Itu kok ya banyak laki-laki juga loh. Yang tiap pagi itu sering banget ya gitu. Entah 3 hari sekali, entah berapa sekali, minggu sekali kayak gitu. Itu pergi ke pasar sendiri. Beli cabai. Ya, beli kopi, beli kol kayak gitu kan. Beli sayuran. Dan lain sebagainya. Loh, laki-laki kok malah cebok kayak gini. Dilihat aja udah, aduh, nggak nyaman. Karena ini tugas tangan kiri adalah cebok. Itu kecerdasan perempuan. Kalau diambil alih oleh laki-laki, justru mematikan terhadap rezeki laki-laki. Maka laki-laki semakin memelihara kecerdasan belanja istri, wah, dia rezekinya makin gampang. Maka kalau kita jadi laki-laki, jadi suami itu, ya dukung aja istrinya belanja, dukung. Kalau kemudian pelit, belanja apa ini? Gak perlu masih dibeli. Belanja apa ini? Masih dibeli kayak gitu. Ya udah itu laki-laki. Pokoknya model-model lelaki miskin. Ya, model-model lelaki miskin itu loh. Ini. Nah, didukung saja sudah sana pakai aja uang ayah. Kalau saya sering ngomong gembeleng sama istri. Bunda, habisin aja uangku. Pakai sana. Nah, ini adalah bagian bagaimana kita itu mencerdaskan istri untuk belanja. Jadi tugas laki-laki itu adalah mencerdaskan istrinya supaya belanja. Jangan sampai kecerdasan istri belanja itu kemudian dicegah. Nafkahnya kecil, ya otomatis kecerdasannya belanja jadi bodoh kan? Kayak gitu loh. Ketajaman otaknya, kecerdasannya untuk belanja jadi bodoh. Itu kalau kemudian rezekinya itu dikasih rezeki kecil, dikasih nafkah kecil, dikasih nafkah dengan pelit itu. Maka laki-laki pelit sama istri ya sudah, itu laki-laki yang bakat miskin itu. Ceraikan sebaiknya. Ini. Jadi laki-laki yang rezekinya itu mudah, lalu laki-laki yang mendukung kecerdasan istri untuk belanja ini. Karena memang tugasnya cebok kok. Shopping itu loh. Itu yang namanya kecerdasan perempuan, kecerdasan istri sana. Jangan sampai dicegah. Kayak gitu. Namun begini, sekalipun kemudian alam semesta itu saling berpasang-pasangan, yang satu kuat,
yang satu lemah. Kayak gitu. Tapi kadangkala juga kebalik. Itu yang kemudian disebut dengan nama kidal. Ini. Yang kanan itu kuat, yang kiri itu kuat, yang kanan itu lemah. Jadi yang dikuatkan oleh alam semesta itu hanya satu pasangan saja. Kalau satu pasangan kuat, maka resikonya yang satu akan lemah. Kalau yang satu lemah, maka yang satunya menjadi kuat. Kalau tangan kanan sudah kuat, maka tangan kiri lemah. Nah sekarang, kalau tangan kiri kuat, mau nggak mau, tangan kanan itu menjadi lemah. Maka coba lihat aja coba. Perempuan-perempuan yang kuat, yang karirnya moncer seperti laki-laki, itu kebanyakan si laki-lakinya karirnya itu stuck, nggak bisa naik. Kebanyakan seperti itu. Kayak gitu loh. Coba, kita semuanya mengenal Puan Maharani. Ada nggak yang kenal dengan suaminya Puan Maharani? Jarang banget. Kita semuanya kenal dengan Tri Risma Maharini misalkan. Atau dengan Khofifah Indar Parawansa. Perempuan-perempuan yang karirnya melejit seperti tangan kanan. Suaminya ada yang terkenal apa enggak? Enggak kita kenali. Gimana sih suaminya? Semana suaminya? Itu karena apa? Dalam sistem keluarganya itu terjadi kidal. Tangan kirinya nguat, ya otomatis tangan kanan lemah. Itu loh. Si laki-laki itu, si perempuan itu kemudian menguat, maka si laki-lakinya itu melemah. Jarang yang bisa berimbang. Ya bukan cuma jarang, tapi memang nggak bisa antara tangan kanan dengan tangan kiri sama-sama kuatnya. Ini nggak bisa. Kayak gitu. Yang bisa, kalau satu kuat, ya satu lemah. Kayak gitu. Maka laki-laki itu jangan terlalu enak-enakan. Kalau memang dia laki-laki beneran, istrinya kemudian punya penghasilan besar, hati-hati. Itu menghalangi rezeki si suami. Kayak gitu. Si suami rezekinya seret banget, susah banget cari rezeki. Karena apa? Karirnya si istri yang terlalu moncer. Kayak gitu. Terlalu naik, terlalu tinggi. Kayak gitu. Terlalu kuat istrinya itu. Apalagi ada model sekarang itu laki-laki di rumah yang kerja ke luar negeri adalah istri. Ujar-ujar di sini si laki-laki bisa cari nafkah, cari rezeki, si istri juga kerja di luar negeri cari rezeki. Di luar negeri gajinya si istri lebih gede. Kayak gitu. Ini loh, mau nggak mau akhirnya kalau satu menguat, satu melemah. Terjadi kidal. Ketika si istri itu di luar negeri gajinya gede, di sini rezekinya si suami di kampung halaman menjadi seret. Maka cara laki-laki kok ingin rezekinya itu stuck, rezekinya tidak berkembang, rezekinya seret, gampang. Izinkan istri-istrimu kerja ke luar negeri. Itu hukum alamnya seperti itu. Kayak gitu. Ya betul sih, ya betul. Kidal, ya itu bukan cacat, bukan. Kayak gitu loh. Lah ya kan, apa ada disabilitas dengan kategori kidal, ada apa enggak? Enggak ada. Makanya yang namanya kidal itu bukan cacat. Sebab ini ketika perempuan karirnya lebih tinggi dari laki-laki, tidak masalah, itu bukan cacat. Asalkan keluarganya kecukupan, asalkan harmoni keluarganya, tidak masalah. Kayak gitu loh. Tidak menjadi masalah. Cuma apa? Tidak masalahnya karena itu memang bukan cacat. Silakan lanjutkan, nggak apa-apa. Yang penting antara suami dengan istri bisa saling menerima. Si istri ya kemudian bisa menerima keadaan suami, suami ya bisa menerima kejayaan si istri. Cuman ya ini, perempuan memang sifatnya itu, karakternya itu memang karakter belanja. Maunya ya dikasih nafkah. Biasanya ngawurnya perempuan di sini. Tahu-tahu dia penghasilannya lebih tinggi, si laki-laki penghasilannya lebih rendah karena terjadi hukum kidal kayak gitu. Suaminya nggak ngasih nafkah, si istri masih tersinggung. Itu banyak istri kayak gitu loh. Banyak. Terus banyak juga kemudian laki-laki. Tahu-tahu istrinya yang kemudian punya penghasilan gede. Kayak gitu loh.
Kemudian dia dikasih uang sama si istri. Dia merasa malu. Kayak gitu loh, merasa malu. Ya karena apa sih merasa malu? Karena sifatnya laki-laki, karakter aslinya laki-laki adalah memberi kepada istri, memberikan nafkah. Kayak gitu loh. Tapi sekali lagi, persoalan kidal ini bukan cacat. Kayak gitu. Maka ketika ada istri punya penghasilan lebih tinggi dari suami, punya karir lebih cemerlang dari suami, punya pengaruh lebih gede daripada suami, punya power lebih gede daripada suami, ini bukan cacat, tidak masalah. Dan itu bukan aib, itu bukan. Hanya saja harus mampu menerimakan di antara kedua pasangan tersebut. Ini. Gak apa-apa kan? Cacat, kidal, satu yang kiri kerja, yang kanan cepok. Gak masalah. Ini loh. Ini. Nah, ini laki-laki wok, perempuan sok. Kayak gitu. Boleh kidal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting harmoni, saling berkomunikasi, saling menerimakan. Tapi ini yang paling inti adalah kecerdasan pada wanita dengan shopping. Kalau laki-laki ingin rezekinya lancar, rezekinya deras, jangan pernah mematikan kecerdasan belanja si istri. Syukur kemudian dia sudah cerdas, cerdaskan sekalian. Itu loh, cerdaskan sekalian. Ayo habiskan. Ayo habiskan. Ini uangnya, ini uangnya. Makin dia itu mencerdaskan istrinya untuk belanja, untuk shopping, rezeki laki-laki itu makin berkibar. Begitu.